Bab 55. Tidak lama kemudian, Ye Chen hendak berbicara ketika dia mendengar napas berat di telinganya. San Yi benar-benar tertidur. Dia sangat lelah sehingga dia tidak bisa merasa nyaman sepanjang malam. Memegang Ye Chen saat ini memberinya rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perlahan-lahan, Ye Chen memperhatikan bahwa tubuh lembut San Yi semakin mencuat, dan pahanya yang ramping dan adil tergantung langsung di tubuhnya. Ye Chen menelan ludah tanpa sadar, dan tiba-tiba teringat sosok San Yi yang tidak sengaja dia lihat di bak mandi. Panas ke badan ekstrim. Hampir seketika, tubuhnya bereaksi. Mustahil bagi pria manapun untuk tidak bereaksi sama sekali dengan wanita dengan tubuh seksi di sebelahnya. Ye Chen mengambil napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya untuk tidak berpikir terlalu banyak, tetapi sesuatu yang lebih memalukan terjadi. Mungkin San Yi tidak tidur nyenyak, jadi dia meletakkan tangannya dalam kekacauan, tetapi sekarang dia memakainya. Bagian terpenting dari tubuhnya, seluruh orang tergantung seperti kemalasan. San Yi, kamu ingin seseorang melakukan kejahatan. 3 jam kemudian. San Yi terbangun dalam keadaan linglung, dia merasa bahwa dia tidur terlalu nyenyak, tetapi dia sangat nyaman. Dia membuka matanya dan merasa selalu ada sesuatu yang menekannya di bawah tubuhnya, yang membuatnya tidak nyaman. Matanya melebar, dan dunia tiba-tiba menjadi jelas, dia terkejut menemukan bahwa seluruh tubuhnya hampir berbaring di tubuh Ye Chen. Menempel satu sama lain. Poin kuncinya adalah pose ini terlalu ambigu. Dia secara tidak sadar mengerti apa yang ada di bawah tubuhnya. Wajahnya merona merah saat menganggur. Melihat Ye Chen belum bangun, dia segera berjinjit. Segera setelah saya bangun, suara magnet terdengar di telinga saya. Apakah kamu bangun? San Yi segera ketakutan, tubuhnya kehilangan pusat gravitasinya, dan dia jatuh langsung ke tubuh Ye Chen. Sepasang hal yang bergejolak itu menekan wajah Ye Chen dengan keras. Tidak hanya San Yi yang tercengang. Ye Chen juga tercengang. Apakah ini berkah dari Tuhan? Seluruh ruangan menjadi sunyi. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Tidak sampai bel pintu berbunyi yang membawa keduanya kembali ke dunia nyata. San Yi bangkit dengan cepat, matanya menghindar. Aku akan membuka pintu. San Yi, yang keluar dari ruangan, menghela nafas panjang lega. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan tertidur di tubuh Ye Chen. Poin kuncinya adalah dadanya benar-benar menempel di wajah Ye Chen sekarang. Dia malu. Tanpa berpikir lagi, San Yi meluruskan rambutnya dan pergi untuk membuka pintu. Pintu terbuka, dan yang mengejutkannya, ternyata ada seorang wanita cantik yang penampilannya tidak kalah dengannya. Kamu, San Yi tidak ingat pernah mengenal orang di depannya. Shen Mengjia sama-sama bingung ketika dia melihat bahwa itu adalah seorang wanita aneh yang membuka pintu. Dia ingat bahwa penyelidikan menunjukkan bahwa ini jelas tempat tinggal Tuan Ye. Dia melirik sosok wanita di depannya, dan merasakan rasa kekalahan di hatinya. Jiang Cheng sebenarnya memiliki seorang wanita dengan sosok yang begitu sempurna? Poin kuncinya adalah wajah wanita ini sangat merah. Mungkinkah dia melakukan hal semacam itu di kamar barusan? Tuan Ye juga ada di dalam? Rumah emas tersembunyi menawan? Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin Tuan Ye ada di sini? Dia mungkin salah alamat. Siapa yang kamu cari? San Yi berkata lembut, mengerutkan kening. Saat Shen Mengjia hendak berbicara, dia melihat Ye Chen berjalan keluar dari ruangan tanpa busana. Ketika dia melihat Shen Mengjia, Ye Chen ingat bahwa dia punya janji dengan keluarga Shen Haihua untuk makan malam hari ini. Awalnya, dia bilang dia akan menelepon Shen Mengjia sebelumnya, tapi dia ketiduran dan dia lupa. Melihat penampilan Ye Chen, Shen Mengjia melirik San Yi, yang tersipu, dan langsung mengerti sesuatu. Untuk beberapa alasan, hatinya sedikit kosong, seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu. Secercah harapan terakhir yang selalu dia miliki benar-benar hancur. Sebagai seorang wanita, San Yi melihat perubahan Shen Mengjia dan secara alami memahami sesuatu. Dia secara naluriah mengembangkan sedikit permusuhan. Bagaimanapun, penampilan dan temperamen Shen Mengjia tidak kalah dengan dia. Dia terbatuk ringan dan bertanya kepada Chen Ye, siapa dia? Shen Mengjia mengesampingkan pikiran di benaknya, tersenyum, membungkuk sedikit, dan berkata kepada Ye Chen. Tuan Ye, karena saya belum menerima telepon Anda hari ini, ayah saya sedang terburu-buru, jadi dia meminta saya untuk datang kepada Anda. Ini agak mendadak, dan saya benar-benar minta maaf. Ye Chen mengenakan pakaiannya, menulis catatan dan menyerahkannya kepada Shen Mengjia, berkata, ini adalah alamat untuk makan malam-malam ini. Ini adalah tempat teman saya. Anda dan Tuan Shen berkata, sampai jumpa jam 6 sore. Shen Mengjia mengangguk ringan, menatap San Yi dalam-dalam dan mengucapkan selamat tinggal.
Setelah Shen Mengjia pergi, San Yi mendekati Ye Chen dengan agak gosip, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa gadis cantik itu? Kurasa dia sedikit memusuhiku. Apakah itu teman lamamu? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, Shen Haihua, kamu harus tahu, itu adalah bos dari grup Beiming. Dia adalah putri Shen Haihua, Shen Mengjia. Dia berjanji untuk mengundang mereka makan malam hari ini, tapi dia lupa, jadi mereka datang untuk bertanya. Saya tidak mengenalnya dengan baik, saya hanya bertemu dengannya beberapa kali. San Yi mengangguk sambil berpikir, tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkedip, itu, aku tidak benar-benar ingin memasak makan malam hari ini, mengapa kamu tidak membawaku bersamamu? Ye Chen tidak banyak berpikir, dan setuju. Terlebih lagi, Paman Wang dan Bibi Sang, San Yi juga harus saling mengenal dan dianggap miliknya sendiri. Di luar kondominium, Lincoln yang terbentang di parkir. Shen Mengjia dengan marah membuka pintu dan duduk di dalamnya. Shen Haihua sangat gembira ketika dia melihat putrinya kembali. Mengjia, apakah Tuan Ye di atas sana? Pernahkah Anda melihatnya? Shen Mengjia langsung melemparkan selembar kertas di tangannya ke Shen Haihua dan berkata, orang itu ada di atasnya, dia masih hidup. Sebagai taipan bisnis, Shen Haihua memiliki kemampuan untuk mengamati kata-kata dan ekspresi. Dia melirik catatan itu dan berkata sambil tersenyum, apakah Anda melihat wanita lain di dalam? Shen Mengjia memalingkan wajahnya dan berkata dengan marah, awalnya saya mengira Tuan Ye ini adalah seorang pria terhormat, tetapi saya tidak menyangka bahwa dia juga akan menyukai wanita cantik seperti itu dengan payudara besar. Tapi sekali lagi, jika saya laki-laki, saya akan memperlakukan gadis itu. Tubuh tidak memiliki perlawanan. Dia merasa itu tidak cukup untuk meredakan amarahnya, dan berkata lagi, ayah, jangan biarkan saya menghubungi Tuan Ye ini lagi, mereka sudah punya pacar. Saya tidak ingin menjadi wanita simpanan. Shen Haihua tertawa terbahak-bahak, menepuk pundak putrinya, dan berkata, saya pikir itu sesuatu. Mengjia, izinkan saya memberitahu Anda, ini adalah hal yang hebat. Apakah ini hal yang baik? Mata Shen Mengjia melebar tak percaya. Shen Haihua mengangguk dan berkata dengan cukup serius, ada seorang wanita cantik di sampingnya, yang hanya bisa berarti bahwa Tuan Ye juga memiliki banyak emosi. Ini adalah kesempatan keluarga Shen kami. Saya yakin bahwa di Jiangcheng, ada tidak lebih dari 10 wanita yang bisa dibandingkan denganmu. Dengan kata lain, selama kamu mengambil inisiatif, Tuan Ye secara alami tidak akan bisa menolak. Juga, kamu sama sekali tidak tahu apa arti masa depan Tuan Ye. Jiangcheng tidak akan menjadi panggungnya, Provinsi Jiangnan juga tidak akan menjadi panggungnya. Panggungnya adalah seluruh Tiongkok. Di sekelilingnya? Apakah ada seorang wanita? HMPH, jangan sebut 1, 10 terlalu sedikit. Bab 56. Pikiran Shen Mengjia menjadi kosong ketika dia mendengar kata-kata ayahnya, tetapi setelah memikirkannya, itu memang normal. Sejak zaman kuno, pria kuat mana yang bukan 3.000 wanita cantik harem? Wanita hanyalah pelengkap bagi yang kuat. Bahkan ayahnya, sebagai raksasa bisnis di Jiangcheng, ibunya sebenarnya tahu bahwa ada beberapa wanita di luar dirinya. Tapi apakah Ye Chen benar-benar sepadan dengan usahanya? Apakah dia benar-benar layak mendapatkan pendapat tinggi ayahnya? Shen Mengjia sedikit curiga. Sejak dia mengenal Ye Chen sampai sekarang, dia hanya tahu bahwa pria ini memiliki beberapa keterampilan medis, tetapi keterampilan medis benar-benar mendominasi segalanya. Shen Mengjia tidak berencana untuk terus memikirkannya, karena ketika dia memikirkan penampilan Ye Chen, dia sangat marah. Shen Haihua tahu bahwa putrinya telah menerima fakta ini, dan dia tidak berencana untuk mengatakan apa-apa lagi, matanya tertuju pada catatan di tangannya. Nomor 14, Xilin Lane. Alamat hotel mana ini? Apakah ada hotel seperti itu di Jiangcheng? Shen Haihua sedikit terkejut, dia telah berada di Jiangcheng selama beberapa dekade, tetapi dia sepertinya tidak pernah mendengar tempat di depannya. Mengjia, apakah kamu tahu di mana Xilin ini berada? Dia meminta bantuan putrinya. Shen Mengjia melirik isi catatan itu, dan juga mengerutkan kening. Saya belum pernah mendengarnya, bukan di Jiangcheng. Tepat ketika keduanya bingung, pengemudi di kursi pengemudi, Xiao Su dengan lemah berkata, Tuan Shen, sepertinya saya tahu di mana Xilin berada. Shen Haihua menepuk pahanya dan berkata sambil tersenyum, lebih baik jika kamu mengetahuinya. Kami akan pergi ke sana lebih awal nanti, kami tidak bisa membiarkan Tuan Ye menunggu. Tapi, Xiao Su tampaknya sedikit tak terkatakan. Tapi apa? Mungkinkah tempat ini hilang? Shen Haihua bertanya dengan heran. Xiao Su menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi yang agak aneh, Tuan Shen, jika saya tidak salah,
jalur Silin ini adalah jalan sampah lokal yang tidak terlalu terkenal, bar makanan ringan yang rusak akan dibuka. Pergi ke sana, tidak baik makan di sana, konsumsi per kapita adalah 30 yuan. Jalan sampah? Snack bar. 30 yuan konsumsi per kapita? Ekspresi Shen Haihua dan Shen Menjia sedikit berubah. Makanan yang mereka makan dalam 10 tahun terakhir tidak pernah di bawah 1.000. Bahkan air minumnya adalah air Fiji yang diimpor. Sekarang Chen Yi benar-benar membiarkan mereka makan camilan najis seperti itu? Bukankah Chen Yi baru saja mendapatkan hampir 100 juta biaya pengobatan? Begitu cepat dikurangi untuk mengundang mereka makan ke tempat semacam ini? Ya Tuhan! Jika ada orang lain yang melakukan ini, Shen Haihua akan menghancurkan meja dengan marah. Tetapi untuk Ye Chen, dia tidak bisa marah sama sekali, dia hanya bisa menghela nafas, dan berkata, ini masih pagi. Mari kita kembali ke villa dulu, dan pergi ke Silin ini nanti, bagaimanapun juga itu adalah niat Tuan Ye. Pukul 5 sore, sudah hampir waktunya, dan Ye Chen mendesak San Yi untuk berangkat, tetapi San Yi tertegun untuk mengganti selusin set pakaian sampai dia puas. Rok pendek dengan stocking hitam pas, dipadu dengan stiletto heels, yang langsung memperlihatkan kaki panjang San Yi. San Yi, apakah kamu berpakaian seperti ini untuk kencan buta? Ye Chen berkata. San Yi melirik Ye Chen, dan berkata dengan bangga, gadis harus terlihat bagus ketika mereka keluar, bukankah ini juga memberimu wajah? Ye Chen tidak melanjutkan obrolan, dan langsung turun dengan San Yi. Karena San Yi memakai sepatu hak tinggi, San Yi tidak mengemudi kali ini, jadi keduanya memilih untuk pergi ke pintu untuk mengambil taksi. Saya berhenti untuk waktu yang lama, dan saya tidak tahu mengapa, tetapi tidak ada taksi. Ye Chen, ayo kita ke perempatan seberang, banyak taksi yang lewat. Kata San Yi. Ye Chen secara alami setuju, begitu keduanya tiba di persimpangan, mereka secara tidak sengaja melihat seorang kenalan. Saya melihat San Yao Yao dan seorang wanita mengenakan merek terkenal berjalan keluar dari Thomson Yipin tidak jauh. San Yi buru-buru berbalik, menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, sungguh mengecewakan, aku bertemu pria ini lagi. San Yao Yao di kejauhan secara alami memperhatikan San Yi dan Ye Chen. Saya masih ingat apa yang terjadi terakhir kali di rumah sakit. Ini hampir merupakan penghinaan terbesar yang dia derita dalam hidupnya. Jelas dia dipukuli, dan dia harus meminta maaf kepada orang yang memukulnya. Logika absurd macam apa ini? Kuncinya adalah dia kehilangan muka di depan San Yi yang malang. Cita yang dia bangun selama 10 tahun terakhir untuk malam itu. Dia menyalahkan semuanya pada San Yi. Dia masih tidak mengerti mengapa ayahnya takut pada lelaki tua itu, bukankah dia seorang dokter yang rusak? Dokter memiliki pengusaha untuk menghasilkan uang. Tanpa berpikir lagi, dia menoleh ke wanita di sampingnya dan berkata, Siner, apakah kamu melihat gadis itu berpakaian begitu lancang di persimpangan? San Yi yang aku katakan terakhir kali adalah dia. Pria di sebelahnya adalah dia. Teman, Anda tidak tahu betapa sombongnya kedua orang ini di rumah sakit hari itu. Saya bahkan menyebut Anda saat itu, tetapi mereka mengatakan bahwa bahkan jika Anda datang, itu tidak berguna, dan mereka tidak mengambil kamu serius sama sekali. Ketika sahabat San Yao Yao, Li Xin mendengar kalimat terakhir, wajahnya menjadi sedikit tidak senang. Ayahnya adalah bos grup Jiang Cheng Keyuan, dengan miliaran dolar. Dibandingkan dengan ayah San Yao Yao, itu benar-benar berbeda, belum lagi dia. Tidak mengenal mereka berdua sama sekali. Apakah terlalu berlebihan bagi dua pria dan wanita ini untuk mengatakan itu di belakang punggungnya? San Yao Yao meraih tangan Li Xin dan berkata dengan genit, Xin kamu harus memutuskan untukku. Li Xin berpikir selama beberapa detik, lalu mengangguk, ayo, kita akan bertemu dengan sepasang anjing dan manusia di masa lalu. Tak lama kemudian, San Yao Yao mendatangi San Yi. Dia melihat ke atas dan ke bawah dan berkata, oh, bukankah ini San Yi? Mengapa kamu berpakaian seperti ini hari ini? San Yi tidak ingin memperhatikan kedua orang ini sama sekali, dia melambaikan tangannya untuk menghentikan taksi, dan berkata kepada Ye Chen, ayo pergi. Jika kamu tidak pergi, kamu akan terlambat. Silin Lane agak jauh dari sini. Ye Chen melirik dua wanita di belakangnya, dan tidak ingin melakukan apapun, dia melangkah ke taksi, menutup pintu dan pergi. Li Xin melihat taksi itu pergi, dan bergumam, jalan Silin. Bukankah ini jalan sampah? Ayahku sepertinya akan meruntuhkannya. Sepertinya anak buah San Yi tidak terlalu baik. Oh, untuk benar-benar mengundang pacarmu ke tempat seperti itu, sungguh dua hantu malang. San Yao Yao tiba-tiba memikirkan sesuatu, meraih tangan Li Xin dan berkata, Xin jika tidak, mari kita ikuti dan lihat, aku ingin melihat sampah apa yang dimakan dua hantu malang ini.
Meskipun Li Xin tidak memiliki pendapat yang baik tentang tempat itu, tetapi ketika dia memikirkan sepasang anjing dan gadis yang memarahinya di belakangnya, dia menganggukkan kepalanya secara misterius. Oke, saya akan membiarkan sopir saya datang. Nomor 14, Jalur Silin. BBQ pasangan. Paman Wang dan Bibi Sang melihat fasad yang sepi dan hanya bisa duduk di luar dengan linglung. Mereka tahu bahwa ada beberapa turis di tempat ini, tetapi mereka tidak berharap begitu sedikit. Sudah lama sekali, dan tidak ada yang datang untuk bertanya. Bibi Sang bahkan pergi ke sudut jalan untuk membagikan ratusan brosur, yang tidak ada gunanya sama sekali. Kalau terus begini, belum bisa dipastikan bisa menghasilkan uang sewa atau tidak. Bibi Sang memandang suaminya yang sedih dan berkata, lupakan saja, saya pikir tidak akan ada pesanan hari ini. Kami akan melakukan takeaway saat itu. Pasar sangat buruk tahun ini, dan biaya sekolah anak mungkin akan naik. Tidak akan diselesaikan saat itu. Paman Wang mengangguk, sedikit tak berdaya. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan bertanya, istri, itu. Apakah Ah Chen mengatakan bahwa dia akan membawa teman-teman untuk makan malam hari ini? Komen. Bab 57. Ketika Bibi Sang mendengar pertanyaan suaminya, dia menampar dahinya, dan kemudian tiba-tiba berkata, ya, Ah Chen harus berada di sini nanti, dan hari ini kita bahkan tidak berpikir untuk membuka pintu, saya pikir, beri saja Ah Chen selamat datang. Perjamuan. Sudah hilang. Paman Wang mengangguk dan setuju, oke, kalau begitu aku akan masuk ke dalam untuk bersiap, kita tidak bisa membiarkan teman-teman Ah Chen melihat kita di sini. Keduanya akan berjalan ke toko ketika Lincoln yang diperpanjang melaju perlahan, dan mereka tiba-tiba berhenti lagi. Bagaimanapun, mereka telah hidup selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya mereka melihat mobil mewah seperti itu. Lihat mobil itu, betapa bergayanya, betapa kayanya orang yang duduk di dalam mobil. Bibi Sang berkata dengan emosi, kesenjangan antara kehidupan orang lain dan kehidupan tingkat bawah kita terlalu besar. Hei, tidak ah, bagaimana orang kaya bisa datang ke sini di tempat sekecil ini yang tidak diketahui siapapun? Paman Wang juga melirik Lincoln yang diperpanjang yang perlahan mendekat, dan berkata, kamu jalang terlalu usil, apa bedanya bagimu ketika orang lain datang ke tempat sekecil itu, mungkin itu pemiliknya. Di sebelah? Bukankah di sana? Gedung lain, dan itu mungkin bos besar di dalamnya, toh, itu bukan urusan kita. Jika kita punya waktu luang, mengapa tidak menyiapkan makan malam untuk malam ini? Bibi Sang dimarahi dan ingin membantahnya, tetapi memikirkannya, orang kaya seperti ini ditakdirkan untuk merindukan mereka, apalagi menjadi tamu mereka, tidak ada yang perlu dipedulikan. Tepat ketika dia akan memasuki toko, dia melihat bahwa ekstensi Lincoln telah berhenti, dan berhenti tiba-tiba tidak jauh dari pintu seorang pria dengan setelan rapi turun dari kursi pengemudi ekstensi Lincoln. Sambil memegang selembar kertas di tangannya, pria itu datang ke pesta barbeque pasangan itu. Dia melihat nomor rumah dan isi di atas kertas itu. Setelah beberapa detik, dia menghela nafas, seharusnya ada di sini. Bibi Sang dan Paman Wang sedikit tercengang. Di mana masalahnya? Apakah mereka benar-benar di sini? Sopir Xiaoli tersenyum dan dengan sopan bertanya kepada pasangan itu, halo, apakah ini nomor 14, Silin Lane? Bibi Sang dan Paman Wang terkejut dan mengangguk kaku, tidak peduli betapa anehnya wajah mereka. Reaksi pertama mereka adalah mendapat masalah. Kalau tidak, mengapa seorang sopir dari keluarga kaya seperti itu menanyakan alamat mereka? Mungkinkah bos yang mengumpulkan biaya perlindungan sebelumnya? Selain itu, mereka benar-benar tidak bisa memikirkan kemungkinan apapun. Sopir, Xiao Su, mendapat jawaban yang akurat. Dia dengan cepat berlari ke sisi Lincoln yang diperpanjang, membuka pintu kursi belakang, dan berkata dengan hormat, Tuan Shen, Nona, itu seharusnya ada di sini. Baik. Shen Mengjia dan Shen Haihua turun dari mobil satu demi satu dan langsung pergi ke pesta barbeque pasangan itu. Meskipun dia sudah memiliki rencana terburuk di hatinya, mulut Shen Mengjia sedikit berkedut ketika dia melihat toko sederhana ini. Dia belum pernah makan ini sejak dia masih kecil. Apakah ini benar-benar bisa dimakan? Shen Haihua melirik iklan pembuka yang sederhana, lalu mendatangi Bibi Sang dan Paman Wang, tersenyum, dan berkata, halo, saya ingin bertanya, apakah Anda buka untuk bisnis hari ini? Dapatkah Anda memberi saya kamar pribadi? Kedua pasangan itu benar-benar tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pria yang turun dari mobil itu ternyata adalah pria yang begitu agung, dari sudut pandang temperamen, identitasnya jelas tidak rendah.
Pada saat yang sama, mereka juga memperhatikan Shen Mengjia. Mereka tidak menyangka akan ada gadis cantik seperti itu di dunia, seperti bintang besar. Apakah orang-orang ini di sini untuk makan? Bagaimana bisa? Bagaimana kuil sekecil itu bisa menarik Buddha sebesar itu? Paman Wang dan Bibi Sang benar-benar kosong, dan mereka tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Shen Haihua sepertinya melihat keraguan keduanya, tersenyum, dan melanjutkan, kalian berdua tidak perlu ragu, Tuan Ye yang meminta kami untuk datang. Dia mengatakan bahwa Anda adalah temannya, dan saya sudah makan di sini. Tuan Ye? Teman? Paman Wang dan Bibi Sang menjadi semakin bingung. Bagaimana mereka tahu Tuan Ye? Mereka juga orang-orang tingkat rendah, bagaimana mungkin mereka bisa mengenal Tuan? Tiba-tiba, Paman Wang memikirkan sesuatu, dan berkata dengan terkejut, tidak, Tuan Ye adalah Achen. Bibi Sang memutar matanya ke arah Paman Wang, Achen masih kecil, bagaimana mungkin Tuan Ye, bagaimana menurutmu? Melihat keduanya menyebutkan kata Achen, Shen Haihua benar-benar yakin, dan dengan cepat berkata, Tuan Ye di mulutku memang disebut Ye Chen. Suaranya sangat lembut, tetapi meledak di benak Bibi Sang dan Paman Wang. Apa ini benar-benar Achen? Kapan Achen menjadi Tuan Ye? Kuncinya adalah teman-teman yang dia undang adalah orang-orang ini di depannya. Bukankah dia lucu, mengundang orang kaya besar untuk datang ke toko kecil mereka untuk makan malam? Meskipun ada 10.000 keraguan di hati mereka, mereka berdua tidak bisa berpikir lagi, dan dengan cepat memimpin Shen Haihua dan Shen Mengjia masuk. Ayo. Kita agak berantakan di sini, jadi jangan suka ya. Karena kamu teman Achen, ayo duduk di kotak kecil di belakang. Ini merepotkan. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. 10 menit kemudian. Taksi akhirnya tiba di Silin Lane. Begitu San Yi dan Ye Chen turun dari mobil, mereka menemukan Mercedes-Benz putih mengikuti mereka. Mercedes-Benz putih juga berhenti, dan saya melihat San Yao Yao dan Li Xin berjalan dengan kaki panjang mereka. Ketika mereka turun, mereka menatap Ye Chen dan San Yi dengan bangga. San Yi hampir meledak karena marah ketika dia melihat pemandangan ini. Kedua orang ini jelas mengikuti mereka, ini terlalu angker. Apakah Anda harus mengikuti untuk makan? Ini tidak ada hubungannya. San Yi tidak tahan lagi, dia berjalan tepat di depan San Yao Yao dan memarahi, San Yao Yao, apakah kamu menguntit? Apakah kamu terlalu tidak tahu malu? San Yao Yao mendengus dingin, mengangkat dagunya yang seputih salju dan melirik San Yi, dan berkata dengan arogan, San Yi, apakah seluruh Jiang Cheng bukan milikmu? Silin ini hanya akan mengizinkanmu datang, bukan kami. Ayo datang. Apakah ini tidak cukup untuk makan? Atau, apa yang kamu lakukan di sini, takut ketahuan olehku? Mendengar kegiatan yang memalukan itu, San Yi, tidak peduli seberapa baik temperamennya, masih sedikit marah, menunjuk San Yao Yao dan berkata, ikuti sesukamu, sesukamu. Chen Ye, ayo pergi. Setelah San Yi selesai berbicara, dia menarik Ye Chen ke dalam. Dia tidak menyadari sama sekali bahwa Li Xin, yang berada di sampingnya, perlahan-lahan menjulurkan kakinya, tampaknya berniat untuk menjegalnya. Ye Chen secara alami memperhatikan apa yang terjadi di depannya, dia tidak tertarik untuk mengurus pertarungan antara gadis-gadis sama sekali, tetapi jika pihak lain melakukan hal seperti itu, dia harus mengurusnya. Langkah kakinya melangkah ringan, dan gelombang samar udara muncul di telapak kakinya, dan gelombang udara mendorong langsung ke arah Li Xin. Li Xin jelas merasakan sesuatu, kehilangan keseimbangan seketika, dan jatuh di belakangnya, bahkan tanpa sadar dia meraih bahu San Yao Yao. Ini bagus, keduanya memakai sepatu hak tinggi dan pusat gravitasi mereka tidak stabil. Bang! Detik berikutnya, keduanya jatuh langsung ke tanah, dan rok yang mereka kenakan terangkat. Sepotong musim semi. Menarik orang yang lewat menunjuk. San Yi jelas tidak mengharapkan situasi di depannya, dia sedikit terkejut. Bisakah kedua wanita ini berjalan? Ye Chen melihat bahwa sudah hampir waktunya, menepuk punggung San Yi, dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi, diperkirakan Shen Haihua dan yang lainnya sudah tiba. Baik. Setelah Ye Chen dan San Yi pergi, San Yao Yao dan Li Xin bangkit karena malu, dan sudah ada beberapa goresan di tubuh mereka. Mereka menatap dengan kejam ke belakang San Yi dan Ye Chen. Tidak ada seorang pun di sekitar sekarang, dan hanya dua orang ini yang memiliki kesempatan untuk melakukannya. Dua hantu malang, beraninya kau mendorongku. Kurasa mereka bosan hidup.
Yao, ayo pergi ke sepasang anjing dan manusia ini untuk menyelesaikan akun. Mata Li Xin penuh amarah. Bab 58. BBQ pasangan. Ketika Ye Chen dan San Yi datang ke pintu, mereka melihat bahwa Paman Wang dan Bibi Sang sedang sibuk. Bibi Sang secara alami memperhatikan Ye Chen dan gadis di sampingnya untuk pertama kalinya. Ketika dia melihat San Yi, dia benar-benar kagum, dia tidak pernah berharap melihat dua gadis seperti peri dalam satu tarikan nafas hari ini. Chen, kamu akhirnya di sini. Oh, mengapa kamu mengundang bos besar untuk makan di sini bersama kami? Semua orang terbiasa makan di hotel besar. Betapa kumuhnya tempat seperti kami, Bibi Sang masih aku sedikit ketakutan, karena takut apa yang mereka lakukan tidak enak dan akan merusak urusan besar Ye Chen. Ye Chen tersenyum, melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, aku hanya ingin membicarakan sesuatu dengannya. Lagi pula, aku tidak tahu keahlianmu, Bibi Sang. Dijamin membuat orang-orang itu ngiler. Bibi Sang sedikit malu dipuji, dia menggosok pakaiannya, memandang San Yi, dan bertanya, Chen, apakah ini milikmu? Mengapa itu terlihat familiar? Tepat ketika Ye Chen hendak menjelaskan, San Yi berjalan ke arah Bibi Sang dan berkata dengan penuh semangat, Bibi Sang, ini benar-benar kamu, apakah Paman Wang juga ada di dalam? Kamu pasti sudah melupakanku. 5 tahun yang lalu, aku sering datang ke sini sepulang sekolah. Anda makan di warung. Bibi Sang diberitahu bahwa, meskipun dia tidak dapat mengingatnya, dia hanya bisa tertawa, saya tidak menyangka akan ada pelanggan lama yang begitu cantik. Saya tidak menyangka bahwa Anda dan Chen masih bersama setelah lulus. Ini hal yang baik. Ketika San Yi diberitahu, dia merasa manis di hatinya, dan berlari ke dapur untuk menyapa Paman Wang lagi. Ye Chen tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Dia melihat bahwa pintu kotak terbuka, jadi dia masuk dan menemukan bahwa Shen Haihua dan Shen Mengjia sudah duduk di dalam, dan ada seorang pria berjas di sudut, yang harus menjadi pengemudi. Melihat penampilan Ye Chen, Shen Haihua sedikit bersemangat. Karena dalam beberapa hari terakhir, dia tidak hanya menemukan bahwa penyakitnya yang mematikan telah sembuh, tetapi masalah kecil di tubuhnya telah hilang. Ketika dia melihat Ye Chen, itu seperti melihat penyelamat. Tuan Ye, Anda akhirnya di sini. Saya akan bersulang untuk Anda 3 gelas anggur terlebih dahulu, terima kasih atas rahmat penyelamat hidup Anda. Setelah Shen Haihua selesai berbicara, dia menuangkan 3 gelas minuman keras dan segera meminumnya, sangat menyegarkan. Ayah, kurangi minum, penyakitmu baik-baik saja, saran Shen Mengjia. Bahkan, dia sedikit terkejut. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, orang lain memanggang anggur ayahnya. Sekarang setelah dituangkan, Ye Chen tidak duduk dan langsung memanggangnya 3 gelas. Ye Chen ini hanyalah wajah yang hebat. Ye Chen tidak menyangka bahwa Shen Haihua akan melakukan tindakan seperti itu, dan dia juga menyentuh cangkir. Setelah itu, San Yi dengan hati-hati masuk dengan sepiring piring, meletakkannya, dan dia mengambil keuntungan dari situasi itu untuk duduk di tangan kanan Ye Chen. Dengan cara ini, Ye Chen dikelilingi oleh Shen Mengjia dan San Yi, dan dia merasa seperti dikelilingi oleh keindahan. Secara alami, Shen Haihua telah bertemu San Yi, dan kemudian dia berpikir bahwa gadis yang disebutkan oleh putrinya di sore hari seharusnya adalah San Yi. Dia mengirim seseorang untuk menyelidiki informasi San Yi, dan setelah membacanya, dia tidak dapat menahan perasaan bahwa nasib San Yi baik, dan bahwa dia mampu memanjat naga raksasa yang akan terbang ke langit terlebih dahulu. Tidak akan lama sebelum Ye Chen benar-benar tumbuh dewasa, dan San Yi akan menerbangkan cabang-cabangnya dan menjadi burung phoenix. Putri Anda sendiri akan menghibur. Dia memandang Shen Mengjia, mengedipkan mata, dan berkata, Mengjia, kamu seumuran dengan Tuan Ye dan Nona San. Di masa depan, kamu harus berkomunikasi lebih banyak dan belajar dari mereka. Sekarang adalah kesempatan bagus, kenapa tidak? Apakah Anda menghormati Tuan Ye dan Nona San? Mata Shen Mengjia melebar, dia sudah agak memusuhi San Yi, tetapi ayahnya benar-benar memintanya untuk bersulang. Bukankah itu membungkuk pada wanita itu? Saat dia hendak menolak, sebuah suara tajam terdengar di luar. Bagaimana dengan San Yi? Apa yang kamu lakukan bersembunyi di sini? Mendengar suara ini, ekspresi semua orang yang hadir sedikit salah. San Yi. Jalan kecil. Shen Haihua memiliki sedikit kemarahan di wajahnya, melirik Xiao Su yang duduk di sudut kotak, dan berkata, Xiao Su, bersihkan beberapa kucing dan anjing. Lepaskan dan lakukan, jika terjadi kesalahan, aku akan menanggungnya. Untuk kamu. Ya. Xiao Su bangkit, membuka pintu kotak dan berjalan keluar. Ye Chen sudah menebak siapa itu, dan niat membunuh melintas di matanya.
Apakah kedua wanita ini benar-benar sekara? Tantang intinya lagi dan lagi. Jika bukan karena fakta bahwa mereka adalah wanita, Ye Chen akan membunuh mereka sejak lama. Wajah Sunny menjadi pucat ketika dia mendengar suara di luar. Dia berdiri dan meletakkan telapak tangannya di bahu Ye Chen. Ini urusanku, aku akan menanganinya, kamu terus mengobrol dengan Presiden Shen. Dia telah melihat kekerasan Ye Chen, bahkan ayah dan anak keluarga Chen berani melawan, orang ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kedua orang itu jelas datang untuknya, akan sangat buruk jika Ye Chen terlibat. Ye Chen berpikir selama beberapa detik, tetapi mengangguk. Bagaimanapun, orang-orang Shen Haihua sudah keluar. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, kedua wanita itu tidak dapat menemukan bunga. Segera, Sunny juga keluar. Di luar kotak, Bibi Sang benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika dia melihat dua wanita mengancam mengenakan pakaian bermerek. Itu, dua gadis, mengapa kamu begitu marah? Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu duduki dan bicarakan? San Yao Yao melirik Bibi Sang dengan tatapan jijik, dan mundur selangkah, jauhi aku, kamu abadi, lihat tubuhmu yang kotor, diperkirakan ada banyak bakteri, tahukah kamu merek apa yang saya pakai? Tubuhku? Bisakah kamu membayarnya jika kamu kotor? Bibi Sang agak malu. Bagaimanapun, dia adalah orang yang jujur, jadi dia hanya bisa mengecilkan tangannya dan meminta maaf, gadis, aku benar-benar minta maaf, itu. Paman Wang secara alami mendengar kata-kata menyakitkan San Yao Yao, dan langsung berjalan keluar dari dapur, dan menatap San Yao Yao dan Li Xin dengan ganas. Apakah kalian berdua dibesarkan dengan baik? Kalian tidak diterima di sini, pergilah. Ketika istrinya dihina, dia secara alami harus berdiri. Bagaimana jika mereka kotor? Selama uang yang mereka hasilkan bersih. Tidak tahu malu. Li Xin tidak menyangka bahwa seorang pria malang akan berani berdiri dan menuding mereka, dan sedikit marah. Dia mengulurkan tangannya yang ramping dan menunjuk ke hidung Paman Wang dan Bibi Sang. Apakah kamu tahu siapa aku? Percaya atau tidak, aku meminta ayahku untuk segera merobohkan tokomu. Dua hantu malang yang kotor berani membiarkan Li Xin keluar. Sial, ada apa kalian? Grup Jiang Cheng Keyuan, pernahkah kamu mendengar itu? Setiap karyawan dari kelompok keluargaku bisa menenggelamkan kalian berdua hantu malang dengan seteguk air. Paman Wang menjadi semakin marah ketika dia mendengar kata-kata ini, dan bahkan ingin menamparnya, tetapi ketika dia mendengar kata-kata grup Jiang Cheng Keyuan, dia tidak berani bergerak. Keyuan Group adalah salah satu dari 10 perusahaan terkenal di Jiangcheng, Putri Bos. Pemilik kios kecil tidak mampu menyinggung perasaannya sama sekali. Mengganggu generasi kedua yang kaya, dia mungkin benar-benar memotong semua sumber pendapatan untuk keluarga. Sebelum San Yao Yao dan Li Xin bertemu, keduanya menundukkan kepala, merasa agak lega di hati mereka. Li Xin melirik mereka berdua, menunjuk hidung Paman Wang lagi, dan berkata, apakah San Yi itu ada di dalam? Aku menasihatimu, bajingan malang, untuk cepat mengambil jalan ini. Sebelum dia bisa selesai berbicara, seorang pria berjas muncul di depannya, meraih jarinya secara langsung, dan menepuknya ke samping. Tuan Ye dan Presiden Shen sedang berbicara di dalam. Jika Anda berbicara omong kosong lagi, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Xiao Su yang berbicara. Xiao Su telah menjadi tentara selama 3 tahun dan mengikuti Shen Haihua setelah pensiun. Setelah bertahun-tahun, dia secara alami memiliki kemampuan untuk melihat orang. Tuan Shen sangat menghormati Tuan Ye dan merendahkan sikapnya, yang berarti bahwa Tuan Shen sangat penting bagi Tuan Shen. Dan baru saja, Presiden Shen telah menyuruhnya untuk membiarkan dia pergi dan melakukannya, dan dia secara alami melakukannya dengan indah. Tidak peduli berapa biayanya, biarkan Tuan Ye dan Nona San di dalam kotak itu puas. Sekarang pihak lain memarahi Nona San, dia tidak peduli apakah pihak lain itu wanita atau bukan. Satu kata, lakukan saja.